Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Nazli Adnan MSI. Yang terhormat Bapak Dirta Atyatna SEMSI. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang akan menyampaikan materi mengenai pembangunan industri. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Saudara Fatur Rahman, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Saudara M. Adarobi Faribi, yang ketiga ada Saudara M. Khalib Akbar, yang kelima ada Saudara M. Arifin Abdullah. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Fatur. Kepada Saudara Fatur, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Peran sektor industri dalam pembangunan ekonomi. Proses industrialisasi dan pembangunan industri merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Peran industri dalam perkembangan struktural pada suatu perekonomian indikatornya adalah sumbangan sektor industri, pengolahan terhadap PDB, tenaga kerja yang terserap, serta sumbangan komoditi industri terhadap ekspor barang jasa mengalami perbaikan atau sebaliknya. Jenis-jenis industri berdasarkan tempat bahan baku dibagi menjadi 3. Yang pertama, industri ekstraktif. Yang kedua, industri non-ekstraktif. Dan yang ketiga, yaitu industri fasilitatif. Next. Golongan atau macam industri berdasarkan besar kecilnya modal. Yang pertama, industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya. Yang kedua, industri padat karya adalah industri yang lebih titik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Fatur atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara M. Adarobi Faribi. Kepada Saudara Fadarobi, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis industri berdasarkan klasifikasi atau penjenisannya. Yang pertama ada industri kimia, yang kedua ada industri mesin dan logam dasar, dan yang ketiga ada industri kecil, dan yang terakhir adalah aneka industri. Selanjutnya ada jenis-jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Yang pertama, industri rumah tangga. Industri rumah tangga adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerja berjumlah antara 1 hingga 4 orang. Yang kedua, industri kecil adalah industri yang berjumlah karyawannya atau tenaga kerja yang berjumlah 5 hingga 19 orang. Yang ketiga, industri sedang atau industri menengah adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerja berjumlah antara 20 hingga 99 orang. Dan yang terakhir ada industri besar. Industri besar adalah industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerja berjumlah antara 100 orang atau lebih. Dan selanjutnya ada penggolongan industri berdasarkan pemilihan lokasi. Yang pertama ada industri yang berorientasi pada pasar atau market oriented industry. Dan yang kedua ada industri yang berorientasi pada tenaga kerja atau manpower oriented industry. Dan yang ketiga ada industri yang berorientasi pada bahan baku atau bisa disebut dengan supply oriented industry. Dan yang terakhir ada industri yang tidak terkait oleh persyaratan yang lain. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara M. Adarobi Faribi atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Arifin. Kepada Saudara Arifin, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Struktur industri. Menurut kriteria UNIDO atau United Nations for Industrial Development Organization, negara-negara dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok negara non-industri. Yang kedua, kelompok negara dalam proses industrialisasi. Yang ketiga, kelompok negara semi-industri. Dan yang keempat, kelompok negara industri, jika sumbangan tersebut lebih dari 30%.
Selanjutnya, struktur industri di Indonesia masih dangkal atau shallow dan tidak seimbang atau unbalanced. Berbagai studi menunjukkan bahwa kaitan ekonomis antara industri skala besar, menengah, dan kecil masih sangat minim. Selain itu, struktur industri di Indonesia juga masih kuasi monopolistik dan oligopolistik. Rasio konsentrasi untuk melihat struktur industri sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata tingkat konsentrasi sektor manufaktur. Yang kedua, berdasarkan standar internasional. Selanjutnya, ada reformasi kebijakan industri. Yang pertama, struktur industri yang umumnya oligopolistik dan terkonsentrasi akan rentan terhadap gejolak eksternal. Yang kedua, kebijakan industri tradisional. Yang ketiga, perspektif spasial pembangunan industri dengan berbasis klaster atau industrial cluster. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Arifin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Galib. Kepada Saudara M. Galib Akbar, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Industri substitusi impor. Alasan penting ada berapa, yaitu 1. Mengurangi atau menghemat devisa, 2. Melakukan proteksi impor, 3. Memenuhi kebutuhan sendiri akan berbagai barang industri, 4. Semangat kemerdekaan di bidang ekonomi di NSB, mengembangkan kegiatan ekonomi di dalam negeri. Adapun masalah isi, 1. Kualitas barang yang dihasilkan di dalam negeri sebagai barang substitusi impor sering lebih rendah daripada hasil produksi luar negeri, sehingga sulit untuk diekspor. 2. Biaya produksi. Biaya atau modal awal industrialisasi sangat besar sementara modal terbatas, sehingga terpaksa mendatangkan modal dari luar negeri. Next. Strategi industri Indonesia menghadapi mie ASEAN AIDS. Dalam menghadapi pasar tunggal di ASEAN yang akan dimulai pada Desember 2015 mendatang, orientasi kebijakan industri yang berorientasi pada daya saing dengan atau tanpa investor asing. Beberapa kebijakan yang berorientasi pada daya saing yaitu pengembangan kawasan industri, peningkatan kemampuan teknologi dan inovasi, 3. Realisasi industri, 4. Peningkatan standarisasi produksi industri, 4. Selanjutnya modernisasi pabrik-pabrik, mendorong ekspor produk unggulan. Next. Tingkat kinerja ekspor impor Indonesia di dunia. Indonesia meraih daya saing industri manufaktur pada sumber daya alam sejak tahun yaitu dengan RCA lebih dari 1. Revealed Comparative Index atau RCA adalah indeks yang mengukur kinerja ekspor suatu komoditas dengan mengevaluasi peranan ekspor atau komoditas dalam ekspor total suatu negara yang menunjukkan daya saing ekspor komoditi tersebut di pasar dunia. Nilai indeks yang lebih dari 1 menunjukkan pasar komoditas yang diekspor di dalam total ekspor atau suatu negara lebih besar daripada pangsa rata-rata dari komoditas yang bersangkutan dengan ekspor dunia. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Galib. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Pentingnya infrastruktur dalam pembangunan industri. Infrastruktur merupakan instrumen untuk memperlancar berputarnya roda perekonomian sebagai akselerasi pembangunan. Semakin tersedianya infrastruktur akan merangsang pembangunan di suatu daerah, sehingga pembangunan yang berjalan cepat akan menuntut tersedianya infrastruktur agar pembangunan tidak tersendat. Perbaikan infrastruktur pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, menciptakan stabilisasi, dan mengurangi disparitas harga antar pasar. Next slide. Beban pengadaan infrastruktur. Infrastruktur sendiri dapat dikategorikan private goods atau public goods yang dapat disediakan atau diproduksi oleh swasta. Investasi yang memerlukan dana yang besar dan merupakan investasi jangka panjang
sehingga sedikit sekali investor yang mau masuk ke sektor ini. Terdapat dua sifat barang dan jasa yang mengakibatkan suatu barang atau jasa dikategorikan public goods atau private goods. Yang pertama ada rivali, yang kedua ada non-rivali. Baik, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baiklah, yang pertama ada Saudari Sabrina. Kepada Saudari Sabrina, kami persilakan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Sabrina Zara ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya tadi dijelaskan bahwa industri memiliki beberapa sektor, salah satunya adalah sektor pertanian. Di sini saya ingin bertanya, apa sih tujuan dari pembangunan industri pertanian? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sabrina. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara M. Rifki Faiz. Kepada Saudara M. Rifki, kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Pertanyaannya adalah jelaskan penerapan kebijakan top-down oleh Kementerian Perindustrian. Baik, terima kasih Saudara Rifki. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Jafiko, kami persilakan. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, revolusi industri merupakan suatu perubahan besar yang sangat cepat, sehingga mempengaruhi cara kehidupan manusia baik revolusi industri. Revolusi industri, manakah yang menurut Anda perkembangannya paling signifikan? Terima kasih. Baiklah, Saudara Jafiko, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Saudara M. Nalib, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan bertanya tentang sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar. Sebutkan kriteria tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Nalib. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Gary, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan dari saya, jelaskan menurut kelompok peranan sektor industri terhadap pembangunan ekonomi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami minta waktu sebentar untuk mencari jawaban atas pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Baiklah, pertanyaan dari Saudara Jafiko akan dijawab oleh Saudara Robi. Pada Saudara Robi, kami silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Viko mengenai revolusi industri manakah yang menurut kita perkembangannya yang paling signifikan. Jadi revolusi industri yang perkembangannya paling signifikan menurut saya itu adalah revolusi industri 4.0. Hal ini dikarenakan adanya revolusi industri 4.0 mengubah keseluruhan aspek produksi industri konvensional dengan menggunakan penggabungan teknologi digital dan internet. Revolusi industri 4.0 menekankan unsur kecepatan dari ketersediaan informasi sehingga konektivitas antara manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual mampu menghasilkan produktivitas yang efektif dan efisien. Bagaimana dengan Saudara Jepiko? Apakah dapat dimengerti? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih.
Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Nalip akan saya jawab sendiri, yaitu sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu mematuhi beberapa kriteria dasar. Sebutkan kriteria tersebut. Yang pertama, memiliki peran dan kontribusi tinggi bagi perekonomian nasional. Yang kedua, ada UKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan industri besar. Yang ketiga, ada memiliki struktur industri yang kuat. Yang keempat, ada teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan dasar. Yang kelima, telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi daya saing internasional. Yang keenam, industri telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberasi penuh dengan negara-negara APEC. Bagaimana Saudara Nalip? Apakah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Saudara Dimas, cukup jelas. Baik. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Fatur. Kepada Saudara Fatur, kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Riki. Jelaskan penerapan kebijakan top-down oleh Kementerian Perindustrian. Pendekatan top-down merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Penerapan pendekatan top-down yakni dengan mengembangkan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari pusat dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bagaimana jawabannya Saudara Riki? Baik, terima kasih Fatur atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Saudara Fatur Rahman. Selanjutnya pertanyaannya akan dijawab oleh Saudara Arifin. Kepada Saudara Arifin, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina, yang dimana apa tujuan dari pembangunan industri pertanian? Salah satu tujuan dari pembangunan pertanian adalah meningkatkan produksi pertanian. Untuk itu, dibutuhkan pasaran dengan harga yang cukup tinggi untuk memasarkan hasil produksi tersebut. Guna mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan petani dalam menjalankan usaha taninya serta meningkatkan pendapatan petani. Bagaimana Saudari Sabrina? Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Galip. Kepada Saudara Galip, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gen. Jelaskan menurut kelompok peranan sektor industri terhadap pembangunan ekonomi menurut kesimpulan. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi karena kontribusinya yang besar. Bagi negara maju, sektor industri menjadi kunci pembangunan karena peranannya dalam hal nilai kapitalisasi modal yang sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, serta mampu menciptakan nilai tambah dari setiap input produksi yang diolah. Sedangkan bagi negara berkembang, karena kontribusi industri semakin tinggi, membuat berubahnya struktur perekonomian negara dari yang semula sektor pertanian menjadi ke sektor industri. Baik, saya kembalikan ke Dr. Baiklah, terima kasih atas Saudara Gary atas jawabannya. Bagaimana Saudara Gary? Apakah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih sudah sangat jelas. Baiklah. Baik, mungkin sudah sekian presentasi dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang telah bertanya. Sebelum saya mengakhiri presentasi, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun, yaitu hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.